Putri Fikayana dari kelas 12 Sosial 11 akan menjelaskan masalah sosial akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Di sini ada 3 aspek, yaitu munculnya masalah sosial akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Yang kedua, ada ragam masalah sosial akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, ada solusi mengatasi masalah sosial akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Kita mulai dari aspek pertama, yaitu di sini ada yang pertama, yaitu transformasi sosial. Transformasi sosial ini merujuk pada perubahan struktur, nilai, dan pola perilaku masyarakat sepanjang waktu. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Yang kedua, ada dominasi. Dominasi ini terjadi ketika pihak yang kuat berkuasa di atas pihak yang lemah. Dan ketiga, krisis identitas sosial ini merujuk pada kondisi di mana individu mengalami kebingungan mengenai identitas sosialnya yang berubah begitu cepat. Yang keempat, ada ketidakmampuan adaptasi. Berkembangnya teknologi digital yang secara cepat membuat individu merasa kesulitan beradaptasi. Contohnya seperti tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan mengenai teknologi akan membuat individu merasa kesulitan dalam beradaptasi. Selanjutnya kita ke aspek yang kedua, ada ragam masalah sosial. Di sini pertama, neokolonialisme. Ini merupakan kolonialisme dengan cara baru. Contohnya itu seperti negara maju mengintervensi negara-negara berkembang di berbagai bidang politik seperti di budayanya, politiknya, ekonominya, dan hukum. Yang kedua, ada culture lag atau ketimpangan sosial. Ini merupakan di mana perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan perkembangan moral masyarakat. Dan yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme menekankan perilaku konsumsi barang dan jasa secara berlebihan. Ini membuat individu membeli barang dan jasa secara berlebihan tanpa memikirkan kebutuhan yang lainnya. Yang keempat, ada hedonisme. Ini merupakan perilaku yang menekankan kesenangan atau kenikmatan dunia secara berlebihan tanpa memikirkan kebutuhan yang lainnya. Ini mendorong perilaku konsumtif. Yang keempat, ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan di era globalisasi merupakan hasil dari interaksi kompleks. Contohnya itu seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Yang terakhir ada yang kelima, kejahatan cyber. Ini merupakan tindakan kriminal di dunia maya. Contohnya itu seperti penipuan, penyebaran hoaks, dan pencurian data pribadi. Selanjutnya ada yang terakhir, solusi mengatasi masalah sosial. Yang pertama, memperkuat nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap yang bangga terhadap bangsanya sendiri atau cinta terhadap bangsanya sendiri. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Meningkatkan literasi digital memungkinkan individu untuk menyaring, mengevaluasi, dan memahami informasi yang diterimanya. Yang ketiga adalah melestarikan kearifan lokal. Melestarikan kearifan lokal ini penting karena bisa mempertahankan identitas budaya dan keberlangsungan masyarakat di era gempuran era globalisasi ini. Yang keempat, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Mengapa ini penting? Agar manusia itu tidak terus-menerus untuk mengeksploitasi sumber daya alam agar tidak makin parah. Yang kelima ada menjaga fisik dan mental. Mengapa ini penting? Karena di era globalisasi ini kan persaingan ekonominya tuh kan sangat tinggi gitu. Jadi kalau tidak menjaga fisik dan mental itu membuat kita tuh mungkin merasa tertekan akibat persaingannya. Terus yang terakhir ada mengembangkan kecakapan sosial. Mengapa mengembangkan kecakapan sosial ini penting? Karena di era globalisasi ini kan banyak banget individualisme. Jadi kita harus menerapkan sikap yang terbuka, kerjasama, dan kepedulian sosial antar sesama kita. Sekian dari saya penjelasan dari masalah
sosial akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Terima kasih.